Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan memberikan pembahasan soal sumatif tengah semester genap untuk kimia kelas 10 kurikulum merdeka, dan materi yang diujikan adalah hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri konsep mol. Tapi untuk kali ini di bagian pertama ini saya akan jelaskan untuk soal-soal yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama, di antara reaksi-reaksi di bawah ini yang tidak sesuai, hati-hati di situ, yang tidak sesuai dengan hukum kekekalan massa. Ini hukum Lavoisier ya, hukum Lavoisier. Massa sebelum reaksi nanti nilainya sama dengan massa sesudah reaksi. Ya, jadi massa sebelah kiri total sama dengan total sebelah kanan. Coba kita buktikan di sini. Yang A misalkan 1,5 ditambah dengan 4. Hasilnya tentunya 5,5. Benar berarti di sini. Yang B 8 ditambah 6 berarti 14. Hasilnya betul. 12 ditambah 10 tentu di sini hasilnya 22, tepat. 0,5 ditambah 1,8 ini hasilnya harusnya berapa? 2,3. Ini 2,5. Ternyata yang tidak sesuai adalah yang D, karena massa sebelum reaksi tidak sama dengan massa sesudah reaksi. Berikutnya, dalam suatu reaksi 30 gram karbon dibakar secara sempurna dalam 100 gram oksigen menghasilkan karbon dioksida. Perbandingan karbon dan oksigen, jadi karbon di sini dibakar sempurna dengan oksigen hasilnya CO2. Perbandingannya adalah 3:8. Tersedia 30 gram karbon dan 100 gram oksigen. Maka di sini yang sisa siapa di situ? Kita cek di sini. Ingat, ini adalah penerapan dari hukum Proust ya. Jadi semuanya ini penerapan dari hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Jadi perbandingannya ini tidak boleh berubah ya, 3:8. Kita cek cara mudahnya seperti ini ya. 3/30 ini kan dikali 10. Maka ini juga harus dikali 10 ya, berarti ini 30 habis semua ya, 30 gram. 8 kali 10 80 gram. Berarti tersisa berapa? Tersisa 20 gram oksigen. Berarti reaksi yang tersisa adalah oksigen sebanyak 20 gram. Perbandingan unsur X dan Y dalam suatu senyawa adalah 3:5. Masih berhubungan dengan hukum Proust. Ada perbandingan di sini pasti hukum Proust. Jadi X dan Y di situ. Jadi X ditambah Y ya menghasilkan suatu senyawa. Maka X-nya di sini 3:5. Tersedia 15 gram X dan 25 gram Y. Nah, kita coba di situ. 3/15 ini dikali 5. Dikali 5 ini juga dikali 5 berarti 25. Berarti habis semuanya. Jadi perbandingannya sesuai. Berarti total habis ya, habis bereaksi semuanya. Berarti kedua zat akan habis bereaksi yang A.
Sebanyak 0,2 gram unsur A tepat bereaksi, berarti habis semuanya. A bereaksi dengan B membentuk senyawa AB 0,2 gram, B-nya 0,6 gram. Ya. Membentuk senyawa AB. Massa unsur B yang diperlukan agar tepat bereaksi. Ya, berarti di sini 1,2 gram A-nya. Nah, B-nya ini berapa? Kita misalkan X gram. Ya, ini masih berhubungan dengan hukum Pros, pasti perbandingannya tetap. Berarti kita bisa selesaikan dengan cara seperti ini. 0,2 gram per 1,2 gram sama dengan 0,6 gram dibagi X. Berarti kita kalikan silang di sini 0,2 X sama dengan 0,6 dikali 1,2. Berarti X sama dengan 0,6 dikali 1,2 dibagi 0,2. Ini coret hasilnya 3. 3 dikali 1,2 berarti X-nya ketemu 3,6 gram. Maka yang tepat adalah yang C. Berikutnya perbandingan massa magnesium dengan massa oksigen dalam senyawa magnesium oksida 3 dibanding 2. Magnesiumnya 12 gram, oksigennya 12 gram. Maka magnesium oksidanya yang terbentuk berapa? Berarti Mg bereaksi dengan oksigen di sini membentuk MgO. Misalkan di sini perbandingannya adalah 3 dibanding 2. Disediakan 12 gram magnesium dan 12 gram oksigen. Oke. Kita coba seperti soal-soal sebelumnya, karena ini masih berkaitan dengan hukum Pros, ya, maka 3/12 gitu aja caranya ya. Kita gunakan dengan cepat, tepat, dan akurat di sini. Ini dikali 4. Maka ini juga harus dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya 8 gram. Berarti di sini 12-nya ini terpakai semua. Berarti MgO yang terbentuk 12 gram dari Mg dan 8 gram dari oksigen. Berarti yang terbentuk 20 gram MgO, magnesium oksida. Yang sisa siapa? Sisa oksigen sebanyak 4 gram oksigen untuk sisanya. Yang ditanyakan karena yang terbentuk magnesium oksidanya berarti sebanyak 20 gram. Sebanyak 8 gram tembaga dapat bereaksi dengan 4 gram belerang membentuk tembaga sulfida. Jika direaksikan 10 gram dan 20 gram belerang, maka tembaga sulfidanya yang terbentuk berapa? Jadi Cu, tembaga itu Cu lambangnya, dengan belerang menghasilkan CuS. Ini tepat bereaksi ya, dapat bereaksi berarti ini habis semuanya, ini 8 gram, ini 4 gram. Berarti kalau ini kita perkecil, kita bandingkan, ya kita buat perbandingan, berarti ini kita bagi 4, berarti kan 2 dibanding 1. 2 banding 1. Sekarang tersedia 10 gram tembaga, ya 10 gram tembaga, dan 20 gram belerang. Berarti ini tersedia 10 gram. Ini tersedia ini 10 gram, sulfurnya 20 gram. Oke, kita nikmati soal ini ya. Oke, 2/10. Ya, 2/10 ini dikali 5. Maka ini juga harus dikali 5. Berarti 10 ini habis semuanya. Yang ini 1 dikali 5 cuma 5 gram. Berarti CuS yang terbentuk 10 gram ditambah 5 gram. Berarti cuma 15 gram. Malah sulfurnya ini belerangnya sisa 15 gram. Karena yang ditanya tembaga sulfida yang terbentuk adalah 15 gram.
Banyaknya besi dan belerang yang diperlukan untuk menghasilkan 88 gram FeS jika diketahui perbandingan massa Fe dan S adalah 7 dibanding 4. Jadi Fe dibanding dengan S, ya, nanti memang membentuk senyawa FeS. Ini perbandingannya, oke, kita reaksikan, berarti di sini 7 dibanding 4. Nah, tersedia di sini 88 gram FeS. Masing-masing besinya ini berapa dan sulfurnya berapa. Berarti ya, kita buat perbandingan. Oke, kita tentukan Fe. Fe-nya berapa? Fe-nya perbandingannya 7. Ya, kita cari Fe-nya 7. Per semuanya total 7 sama 4. Ini kita jumlahkan ya. Kan 11. Berarti 7 per 11 dikali 88 gram. Coret ya. Ini 8. Berarti 8 kali 7 56 gram. Sedangkan S-nya juga langsung bisa dicari. Angka bandingnya 4 per total tetap 11 dikali 88 gram. Coret 8. 8 dikali 4 32 gram. Berarti jika tersedia 88 gram atau terbentuk 88 gram FeS, maka Fe yang diperlukan adalah 56 gram dan sulfurnya 32 gram. Berikutnya jumlah prosentase unsur belerang dalam aluminium sulfat. Ini juga penerapan atau aplikasi dari hukum Proust, menentukan prosentase atau kadar suatu unsur dalam senyawa. Jadi untuk aluminium sulfat ini yang paling penting dalam penyelesaian soal ini adalah kita harus tahu rumus kimianya. Aluminium sulfat itu rumusnya bagaimana? Jangan langsung aluminium itu Al, sulfat itu SO4, berarti AlSO4. Kita cek dulu muatan masing-masing. Aluminium itu terletak di golongan 3A ya, muatannya 3+. Sulfat itu SO4, anionnya muatannya 2-. Untuk memudahkan muatan ini kita kalikan silang ya, kita kalikan silang di situ ya, berarti 2 pindah ke sini tidak pakai minus ya, pindah ke Al, 3-nya pindah ke SO4. Berarti nanti senyawanya Al2 dalam kurung SO4 3 kali. Inilah rumus kimia dari aluminium sulfat. Sekarang kita cari MR-nya aluminium sulfat. Berarti 2 kali AR-nya Al ditambah S-nya 3, berarti 3 kali AR-nya S. O-nya 12, berarti 12 dikali AR-nya O, berarti ketemu 2 dikali 27 ya. Karena AR-nya aluminium 27 plus 3 dikali S, S-nya itu 32 ditambah 12 dikali 16. Berarti 54 ditambah 3 kali 3 2 96 ditambah 12 dikali 16 berarti 160 ditambah 32 berarti 192 di sini, maka hasilnya adalah 192 ditambah 96 286 ya, berarti di sini 88 berarti 342. Oke. MR-nya aluminium sulfat 342. Berarti sekarang prosentase S bisa dicari dengan cara ya, massa unsur di dalam senyawa. Penentuan massa unsur dalam senyawa. S-nya ada berapa di sini? S-nya ada 3 kali. Berarti 3 kali AR-nya S dibagi MR total. MR-nya Al2SO4 3 kali dikali 100%. Berarti dari sini 3 dikali 32 per 342 dikali 100%. Berarti 96 ya, atau kalau mau dibagikan di sini kita bagi 2, kita coret ini ya. Berarti hasilnya adalah 1
114 ya, 32 dibagi 114 ya. Nanti hasilnya adalah sama saja 3.200 per 114%. Ini kalau disederhanakan 320 dibagi 114 ketemu 2 ya, 20 sekitar 28%. Oke, berarti yang tepat adalah 28%. Untuk nomor 9, diketahui AR-nya unsur X 30 dan Y 40. Maka perbandingan massa unsur X dan Y dalam senyawa X2 Y3 adalah ya, langkah yang pertama kita harus menentukan MR-nya dulu. MR-nya X2 Y3. Berarti kan 2 dikali AR-nya X ditambah 3 kali AR-nya Y. Berarti 2 dikali 30 ditambah 3 dikali 40. Berarti 60 ditambah 120 ketemu 180. Nah, sekarang kita bisa menentukan massanya X ya. Massanya X ya, kita cari, saya pakai warna lain saja biar nanti bisa dibedakan. Massanya X. Nah, X di sini ada berapa? Oh, X-nya ada 2 ya. X-nya ada 2, berarti 2 dikali AR-nya X dibagi MR-nya X2 Y3 dikali massanya di situ, karena di sini persen ya, MR-nya sudah, perbandingan massa berarti massanya X2 Y3 tidak ada, berarti kita kali 100%. Ya, massanya X. Kita cari 100%. Berarti dari sini 2 dikali AR-nya X berapa? AR-nya X di situ adalah 30 ya. Dibagi 180 kali 100%. Maka hasilnya kita coret-coret ya. Kita coret 6 ya. Ya, kita coret sepertiga ya, atau 100/3%. Ini untuk massanya X. Sekarang kita cari massanya Y. Massanya Y berarti 3 dikali AR-nya Y ya, dibagi MR-nya X2 Y3 dikali 100%. Berarti 3 dikali 40 per 180 dikali 100%. Ya, berarti kita coret-coret ya, nolnya ya, berarti di sini kita coret 18 dengan 3, saya pakai warna merah. Ya, berarti di sini kita coret masih sisa 6, coret berarti 2/3. Berarti 200/3%. Berarti kalau yang ditanyakan massanya X dibanding massanya Y, berarti 100/3% dibanding 200/3%. Ya, semuanya kita bagi 100. Ya, kita bagi 100 berarti ya, kita bagi 100 berarti tinggal 1/3 dibagi 2/3 atau 1/2. Oke, 1/2 ya. Berikutnya unsur P dan Q dapat membentuk 2 senyawa, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2. Diketahui komposisi unsur P pada senyawa 1 75% dan komposisi unsur Q 60%. Jadi ada
senyawa 1, ada senyawa 2. Ada P, ada Q. P untuk yang pertama 75%, berarti sisanya yang kedua adalah 25%, karena totalnya harus 100%. Komposisi unsur Q, hati-hati yang kedua dulu, ini 60%, berarti sisanya 40%. Nah, di sini perintahnya adalah massa P dalam kedua senyawa dibuat sama. Nah, P-nya ini dibuat sama. Bagaimana supaya sama? 75 sama 25, maka yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3, supaya sama-sama 75-nya. Q-nya juga ikut, berarti yang atas dikali 1, berarti hasilnya adalah 40, ya. Yang kedua 180. Nah, kalau ini diperkecil, berarti kita bagi dengan 20. Kita bagi 20, ini ya kita bagi semuanya dengan 20 dengan 20. Berarti 29. Berarti jawabannya adalah perbandingan massa unsur Q untuk senyawa 1 dan 2 adalah 2:9. Masih berkaitan dengan hukum Dalton, ya. Perbandingan massa B di dalam senyawa 1 dan 2, jadi yang ditanyakan perbandingan massa B, maka massa A-nya dibuat sama. Ini A-nya diketahui yang pertama 60%, ya, yang kedua 50%. Ya supaya sama, yang atas dikali 5, yang bawah dikali 6 gitu aja, karena satunya 60% sama 50%. Ya, berarti supaya sama, maka yang atas tak kali 5, yang bawah tak kali 6 sama. Begitu pula yang B, berarti nanti dikali 5, ini dikali 6. Maka hasilnya adalah yang senyawa 1 ketemu 200, yang senyawa 2 ketemu 300. Kalau diperkecil dibagi 100, hasilnya adalah 2:3. 2:3. Ya. Sebanyak 1,5 X molekul CO2 bervolume 0,25 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume dari 6 X molekul NH3 berapa? Nah, ini kaitannya dengan hipotesis Avogadro ini, ya. Hipotesis Avogadro. Yang pertama untuk CO2, ya, ketika dia nilainya molekulnya 1,25 X, 1,5 X, volumenya adalah 0,25 liter. Sedangkan untuk NH3, ketika dia 6 X, nah ini volumenya berapa? Ya, kita buat perbandingan, berarti 1,5 X per 6 X sama dengan 0,25 liter dibagi volume. Kita kalikan silang. Ya, berarti hasilnya adalah V dikali 1,5 X sama dengan 0,25 dikali 6 X. Berarti volumenya 0,25 kali 6 X per 1,5 X. Ini dicoret, ya. Ya, saya pakai warna lain saja biar jelas. Ini 6X sama 1,5 X. Ya, sisa 4. 4 dikali 0,25, 1 liter. Maka yang tepat adalah 1 liter. Gas propana dibakar sesuai persamaan berikut. Nah, karena ini belum setara, kita setarakan terlebih dahulu, ya. Di situ ada C3H8 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Oke. Kita setarakan jika ada pembakaran hidrokarbon, langkah pertama menyetarakan jumlah C dulu, baru H, yang terakhir O-nya. C-nya di sini ada 3, maka ini harus saya kalikan 3. H-nya ada 8, di sini sudah ada 2, supaya 8 saya kalikan 4. Nah, sekarang kita hitung jumlah O-nya. O-nya 2 dikali 3, 6.
O-nya ini 1 dikali 4, 4. Berarti 6 ditambah 4, O-nya jumlahnya 10. Supaya 10 ini saya kalikan 5. Sehingga sudah setara. Nah, di sini reaksinya dalam kondisi gas semua. Ya, karena gas semua berlaku hukum Gay-Lussac. Nilai volume bisa disamakan dengan perbandingan koefisien. Lah, propananya di sini 5 liter. Maka oksigennya otomatis langsung bisa ditentukan. Berarti angka bandingnya ini 5, propananya 1. Berarti 5/1 dikali 5 liter. Hasilnya adalah 25 liter. Berikutnya gas hidrokarbon CXHY yang bervolume 3 liter tepat dibakar sempurna dengan 18 liter oksigen dan 12 liter gas karbon dioksida. Hati-hati di sini ya. Hati-hatinya bagaimana, Pak? Coba dilihat CXHY kalau dibakar sempurna itu artinya ditambahi O2. Hasilnya di sini tertulis kok cuma CO2. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Berarti harus CO2 plus H2O. Harus, walaupun tidak diketahui di sini, dinamakan pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di sini 3 liter, ya kan? 3 liter. Di sini 3 liter. Oksigennya 18 liter. Karbon dioksidanya 12 liter. Nah, ini akan menjadi koefisien masing-masing. Berarti nanti jadi 3 CXHY plus 18 O2, 12 CO2. Nah, H2O berapa, Pak, koefisiennya? Nah, kita tentukan dari jumlah O yang ada. Namanya penyetaraan, berarti jumlah unsur yang ada di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Di sebelah kiri di sini O2-nya 36. Jadi O-nya 36. Di sini O-nya 2 dikali 12 baru 24. Berarti kurang berapa? Kurang 12. Berarti ini koefisiennya juga 12. Berarti dari sini kita bisa mencari X. Ya, X itu miliknya siapa? Miliknya C. Jadi C di sini 3X. X dikali 3 berarti 3X. Nah, C-nya di sini ada berapa? 12. Berarti sama dengan 12. Berarti dari sini dipastikan X-nya ada 4. Sekarang hanya bisa kita hitung di sini Y, ya. Y dikali 3 berarti 3Y sama dengan hanya di sinilah. Dari sini ini manfaatnya. Ya, hanya 12 kali 2 berarti 24. Maka Y-nya 24 dibagi 3, Y-nya 8. Berarti rumus yang tepat untuk hidrokarbon ini adalah C4H8. Yang tepat di sini adalah yang B ini, ya. O2 ya menghasilkan NO2 dan H2O. Dengan menganggap bahwa kadar oksigen di udara 25%, maka volume udara yang diperlukan untuk pembakaran 8 liter amonia. Langkah yang pertama, jangan memasukkan volumenya. Setarakan terlebih dahulu. Ya, NH3 ditambah O2 hasilnya adalah NO2 plus H2O. Kita setarakan di sini. N-nya 1 sudah sama-sama 1. Hanya 3, kok ini 2. 2 supaya jadi 3 dikali 3/2. Nah, otomatis berdampak pada O-nya. O-nya ini 2. Ini O-nya 3/2. 2 ini kan boleh saya tulis 4/2. Kan sama saja ya. 2 dengan 4/2. Berarti total O-nya adalah 3/2. Ditambah 4/2. Berarti O-nya 7/2. Ini O-nya sudah 2. Supaya 7/2, maka saya kali 7/4. Nah, dari sini karena ini masih menggunakan penyebut yang beda-beda, maka semua saya kalikan 4.
Ya, semua saya kalikan 4 di sini. Ya, semua saya kali 4. Berarti nanti hasilnya adalah 4 NH3 ditambah 7 O2 menjadi 4 NO2 plus, nah ini dikali 4 berarti 6 H2O. Nah, di situ kita cek kebenaran dari hasil penyetaraan ini. Ya, kita cek N-nya 4, kiri kanan juga 4. Hanya 12, 3 kali 4, hanya di sini juga 2 kali 6, 12. O-nya yang kanan 4 kali 2, 8, 6, 14. Ini juga 14. Oke, sudah setara. Di sini ada 8 liter. Koefisiennya 4. Yang ditanya berhubungan dengan oksigen, berarti 7. Ini 7 per 4 dikali 8 liter. Coret-coret. 2 berarti 14 liter. Apakah ini? Jawabannya ingat 14 liter ini dalam kondisi oksigen saja masih kondisi 25%. Sedangkan yang ditanya volume udara semuanya. Berarti kan harus dalam kondisi 100%. Ini berapa? Nah, berarti bisa dicari 14 per X sama dengan 25% per 100%. Coret, ini 1, ini 4. Kalikan silang berarti X-nya sama dengan 14 dikali 4. Hasilnya 56 liter. Berarti yang tepat adalah yang D. Demikian pembahasan soal untuk sumatif tengah semester. Untuk kelas 10 mata pelajaran kimia khusus berkaitan dengan hukum-hukum dasar kimia. Pesan dari saya, jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Jangan lupa saksikan video berikutnya berhubungan dengan stoikiometri. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.